Skenario, momen amarah Rimuru dan karakter lain di anime season 4. Tempest telah berkembang pesat menjadi negara adidaya. Pemimpin tertingginya adalah Rimuru, yang mengaku dirinya hanyalah Slime yang tidak berbahaya. Dia memiliki sisi idealis, sangat baik kepada siapapun, dan sangat menyayangi kawan-kawannya, namun ada satu garis merah yang mutlak tidak boleh dilanggar. Meski Rimuru jarang sekali kehilangan kesabaran, di anime season 4 nanti, dia benar-benar akan meledak dalam amarah. Video ini akan berfokus pada adegan amarah Rimuru yang digambarkan di season 4, sekaligus memperkenalkan episode kemarahan karakter lainnya. Hati-hati, ini mengandung bocoran, spoiler, dari manga dan kelanjutan anime, jadi bagi kalian yang ingin menghindarinya, harap waspada. Dewa Negara-Negara Barat. Salah satu panggung amarah Rimuru di season 4 adalah Council of the West. Rimuru dan rombongannya pergi ke kerajaan Ingrachia untuk mendaftarkan Tempest ke dalam dewan, namun di sana mereka justru disambut oleh rentetan tuntutan tidak masuk akal dari para anggota dewan yang dimanipulasi oleh konspirasi klan Rozzo. Sebenarnya Rimuru sudah diperingatkan bahwa ini adalah jebakan. Saat dia sedang sibuk menjaga agar Benimaru tidak mengamuk, justru Rimuru sendiri yang akhirnya meledak. Tuntutan dari pihak manusia benar-benar tidak setara. Tempest diminta menanggung biaya pembangunan kereta sihir, menyediakan persenjataan secara gratis, membiarkan dewan mencampuri pengelolaan labirin, hingga penarikan upeti yang tidak masuk akal. Ini menunjukkan niat jahat untuk memangkas kekuatan ekonomi serta militer Tempest agar berada di bawah kendali negara-negara barat. Melihat hal itu, amarah Rimuru meledak. Dia menendang hancur meja mewah di ruang rapat dan menatap tajam para anggota dewan. Padahal Rimuru selalu berusaha menggunakan diplomasi yang halus, namun para anggota dewan justru menganggap kelembutan itu sebagai kelemahan. Tuntutan spesifik dari dewan terbagi menjadi 4 poin utama. 1. Tempest menanggung seluruh biaya pembangunan jalur kereta sihir hingga ke Ingrachia. 2. Menyediakan senjata berkualitas tinggi secara gratis untuk penguatan militer dewan. 3. Hak pengelolaan labirin, Dungeon, diserahkan kepada dewan. 4. Membayar pajak tahunan kepada dewan, namun hak suara Tempest di dalam dewan dibatasi, hanya manusia yang boleh menjadi anggota dewan berhak suara. Bahkan ketua dewan pun terlihat lelah, menunjukkan bahwa tuntutan ini adalah hasil manipulasi mental klan Rozzo terhadap para anggota dewan. Namun, Rimuru yang marah tetap tenang. Dia menendang meja tetapi tidak melepaskan Lord S. Ambition, Haki Raja Demon, agar negosiasi tidak hancur total. Berkat luapan emosi Rimuru, Raphael berhasil mendeteksi celah manipulasi mental tersebut dan menghapusnya. Hasilnya, Tempest resmi bergabung dengan dewan dan kedaulatannya diakui secara mutlak. Insiden Reiner dan amarah Shuna. Setelah masalah manipulasi mental selesai, muncul gangguan dari Reiner, Panglima Ksatria faksi Pangeran Elric, dan Guy, petualang peringkat A. Mereka menduduki ruang sidang dan mencoba mengendalikan Rimuru dengan Orb of Dominata. Namun, benda itu tidak mempan. Di saat Rimuru mengamati situasi, Shuna justru lebih meledak amarahnya. Shuna merasa terhina karena wibawa tuannya diinjak-injak. Saat berhadapan dengan Guy, Shuna mematahkan pedangnya dengan mudah dan melepaskan sihir suci disintegration, melumpuhkan Guy dalam sekejap. Dalam novel, Shuna bahkan berkata, "Kamu itu sampah. Aku tidak akan membiarkanmu mati dengan tenang." Jika Benimaru yang mengamuk saat itu, kemungkinan besar seluruh ruang sidang sudah terbakar habis. Namun Shuna berhasil menyelesaikan masalah dengan kerusakan minimal. Konfrontasi Hinata dan Reiner. Hinata Sakaguchi berhadapan dengan Reiner,
yang bersikap sangat kurang ajar dan meremehkannya. Reiner bahkan menuduh Hinata mendapatkan posisinya hanya karena menggoda atasannya. Rimuru yang melihat itu membatin, "Ah, orang ini sudah mati." Benar saja, Hinata menghajar Reiner tanpa ampun dengan kecepatan luar biasa, lalu menyerahkannya ke interogator sihir. Mariabel dan reruntuhan Amrita. Mariabel Rosjo mencoba melenyapkan Rimuru di reruntuhan kuno Amrita menggunakan kemampuannya, Greek. Rimuru, yang pergi ke sana hanya dengan sedikit pengawal, dihadang oleh Gai yang telah dimanipulasi. Rimuru mengumpulkan auranya di tangan kiri dan menyerang Gai hingga menjadi debu dalam sekejap. Rimuru menetapkan Mariabel sebagai musuh yang harus dibunuh karena keserakahannya yang menganggap orang lain sebagai alat. Pada akhirnya, Mariabel dikhianati oleh Yuki Kagurazaka yang mengambil nyawa dan kemampuannya. Diablo versus Rain. Diablo berpapasan dengan Rain, salah satu demon primordial, di dekat Ruberios. Rain mengejek Rimuru sebagai Raja Iblis Campuran. Bagi Diablo, menghina Rimuru adalah dosa besar. Diablo mengamuk dan menggunakan sihir suci disintegration, hal yang sangat tidak lazim bagi demon untuk menghancurkan cloning Rain. Diablo menyatakan bahwa siapapun yang tidak memahami kehebatan Rimuru adalah musuh yang harus disingkirkan. Testarossa dan Moss. Testarossa menunjukkan amarahnya ketika bawahannya, Moss, seorang demon tingkat Archduke, salah bicara dengan menyebut bangsa High Elf, sekutu Rimuru, dengan nada meremehkan. Testarossa langsung memperingatkan Moss dengan suara dingin, membuat Moss gemetar ketakutan karena dia tahu betapa ngerinya jika membuat Testarossa marah. Amarah Luminous Valentine. Saat Yuki melepaskan segel pahlawan Ceronoa, Luminous sangat marah. Situasi memburuk ketika Granbel Roszo melukai Hinata hingga sekarat. Kehilangan Hinata dan Ceronoa membuat Luminous menangis dan membangkitkan ultimate skill Asmodeus. Ini adalah momen langka di mana Luminous menunjukkan emosi yang sangat hebat karena rasa kehilangan. Rimuru versus Leon Cromwell. Dalam novel volume 11, terungkap fakta bahwa Leon Cromwell memanggil anak-anak dari dunia lain. Rimuru, yang sensitif soal Shizue dan anak-anak tersebut, kehilangan kendali dan memukul Leon. Leon tidak melawan karena dia merasa bersalah, meskipun sebenarnya dia memanggil mereka demi mencari Chloe yang hilang dan memberikan mereka perlindungan dengan menyatukan mereka dengan roh. Gai Crimson dan kelakuan Rimuru. Gai Crimson merasa pusing karena kelakuan Dino yang malas, namun amarah terbesarnya adalah saat mengetahui Rimuru menjadikan 3 demon primordial, Testarossa, Ultima, Carrera, sebagai bawahannya dan memberi mereka nama, sehingga berevolusi menjadi Demon Lord. Gai mendatangi Tempest dan melabrak Rimuru, namun Rimuru dengan cerdik melemparkan tanggung jawab kepada Diablo. Akhirnya, Gai hanya bisa pasrah melihat perkembangan Tempest yang di luar kendali.